Shalom, salam sadis, salam malam Jumat, salam cut rate. Dan ternyata benar semalam BOC ya, Bank of Canada udah cut rate 0,25 basis point yang dari 5% jadi 475 ya. Nah, daily juga masih nutup bagus. Daily candle masih bullish uptrend nutupnya. Tadi dia nutup di 71,1 ya, 711 atau 7-Eleven. Angka sakral, angka mantap ya. By the way, beberapa hal kita bahas nanti untuk market hari Kamis ini malam Jumat ya. Ada event penting juga. Nextnya ECB cut rate ya, kita lihat malam ini. Dan juga gold yang mental hijau balik ya, juga kita akan bahas. Sebelum kita ke sana, ini kita lihat market cap di 2 triliun, 64 billion, masih naik 0,5% ya. Volume agak drop dikit, 7,7% di 81,2 billion. BTC dominance juga agak drop sedikit, kemarin 53,1 ya. Nah ini dia 53%. Kalau bisa ke bawah lagi biar altcoin bisa bernapas. Banyak altcoin masih stuck di situ, maju enggak, mundur enggak gitu ya. Fear and Greed sedikit naik di grade 66% ya. Saya buat video posisi BTC di 71.064 dolar, ETH di 3.862, BNB sedikit koreksi, kemarin udah tembus 700 sekian, ini dia sekarang saya buat video 696. Solana 173, XRP masih di situ sideways 52 sen. Toncoin 7.22 ya. By the way nggak banyak ini perubahan. Yang ada berubah semalamnya memcoin yang agak ini flocky, yang lumayan ini ya. Ini PP agak hijau sedikit juga ya. Kaspa agak hijau juga kemarin. By the way, masih banyak altcoin yang masih stuck di situ dengan dominance yang masih menguat gitu ya. Nah, untuk hari ini kita lihat emas mantul balik ya, semalam sosnya emas itu drop kalau lihat dari ini seharusnya ya. Dolar melemah ya. Hari ini setelah cut rate Asia market buka dia punya stock market menghijau ya. Positif, mereka menanggapi positif dengan cut rate-nya Kanada juga ini mereka tunggu untuk Europe ECB hari ini ya. Jadi itu positif ke saham gitu ya, market. Saham market positif. Hari ini juga pagi Asia market buka menyambut dengan hijau ya. Karena semalam datanya jelek gitu ya untuk ini. Source-nya dia lebih drop lagi dolar. Jadi agak sedikit ada yang nahan mungkin ya. Memang merah tipis lah, tapi semalam setelah itu market di sana, saham di sana juga hijau, terutama Nasdaq yang hijaunya lebih tebal ya. Nah, semalam itu dropnya lumayan di bawah dari forecast seperti ADV ya, non-farm employment. Ini dia yang forecast saja diperkirakan drop 173.000, ternyata di bawah dari forecast lagi 152.000 dia ADP non-farm employment-nya ya. Terus S&P Global Service sama dengan forecast ya.
Nah, di situ kemudian 945 pas dia BOC cut rate ya 0,25 basis point. Saya udah yakin kemarin ada yang nanya seberapa yakin, saya bilang udah 80% saya yakin dia cut, ternyata bener dia cut gitu ya. 0,25 basis point dia cut. Nah, ISM manufacture juga yang untuk Mei dia punya itu naik dikit, kurang jelas, nggak ada forecast, tapi yang jelas dia punya ISM non manufacture employment drop juga 471 ya, yang dia ini. Nah, ISM manufacturing PMI new order ada naik dikit, tapi ISM untuk Mei dia punya price drop gitu 58,1 sebelumnya, jadi agak ini. Crude oil juga jelek gitu, makanya seharusnya itu dolar semalam itu agak lebih drop, mungkin agak ditahan, memang ya, merah tipis lah USD ya. Nah, untuk hari ini malam ini juga penting. Nah, ini kelihatan sekali memang mereka udah mau turunkan gitu ya, karena udah pada ini. Nah, beberapa isu yang buat emas mental hijau tebal ya, setelah semalam dia harusnya cut rate dia ini justru naik karena ada beberapa isu yang buat emas masih menguat gitu, logam mulia ya. Pertama isunya itu ya Cina masih jual bond, mereka serok emas lagi, itu satu. Hal kedua itu isu geopolitik antara Rusia dan NATO ya, itu memanas lagi. Dan ada bocoran berita katanya kemungkinan mereka Ukraina dengan NATO itu ada rencana diam-diam Ukraina mau serang ke tengah wilayah Moskow gitu di pertengahan Juni ini ya, mereka mau serang Moskow, ada leaking kabarnya begitu di pertengahan Juni ini ya, kabarnya begitu. Udah diam-diam mereka mau serang ke sana gitu. Nah, itu yang memicu takut terjadi ini memanas lagi, memicu perang dunia ketiga. Itu sedikit isu yang buat emas menguat lagi ya. Terus juga dengan berita bank, 63 bank yang udah dire warning ya, akan rontok gitu, yang kondisinya sangat ini. Jadi beberapa hal yang buat ini emas menguat lagi gitu. Padahal seharusnya mulai cut rate, ya efek untuk emas cut rate nggak terlalu besar dari BOC ya, seharusnya nanti ECB seharusnya lebih ngaruh, dan nextnya Amrik yang minggu depan mungkin lebih ini ya, perlahan dia step gitu. Tapi ya makanya kenapa emas mantul semalam itu beberapa isu yang buat mereka ini mendorong serok emas lagi gitu. Yang paling ngaruh itu kemungkinan ada news berita yang katanya si Zelensky ada rencana mau rudal atau apa ke Moskow gitu di pertengahan Juni. Benar atau tidak kita nggak tahu, sekedar berita itu gitu. Nah, memanas lah sedikit Rusia, NATO gitu ya. Jadi itu yang juga masih menguat lagi. By the way, hari ini kalau kita lihat kripto juga posisi hijau kan semalam. Dari chart juga mendukung, dia bullish trend ya. Nah, untuk hari ini kalau kita lihat dari Europe, nanti dia jam 8.15 waktu Eastern Amrik ini hitungannya ya. Di Indo jam berapa? Jam 7 ya. 7 maghrib gitu kalau nggak salah, 7.15 maghrib ya. Itu data dari Europe gitu ya. Jadi di situ kelihatan nih, saya yakin ini juga hari ini akan cut rate. Kelihatan dia dari deposit facility rate, itu bunga deposit juga
dia turunin, yang sebelumnya 4%, ini forecastnya 3,75. Nah, terus ECB interest rate decision itu juga turun 0,25 basis point, yang sebelumnya 4,5%, ini kemungkinan forecastnya 4,25%. Ya kelihatan, saya udah bilang semalam, bosnya mereka udah kong kali kong udah telepon ya, BOC, ECB, sama Fed itu udah ini. Jadi mereka udah turunkan, ya kan? Ini kelihatan start dari BOC, dia punya jadwal duluan. Nah, hari ini saya yakin Europe, ECB akan cut rate lagi, ya. Karena kelihatan dia punya deposit juga diturunin juga ini. Dia punya forecast deposit facility rate-nya ya. Nah, itu kedua. Ya seharusnya kalau lihat kondisi ini, kalau saya mau trade untuk gold hari ini, harusnya saya ngambil short, tapi karena dengan berbagai isu nggak dulu lah, saya nggak ini ya, hari ini lihat dulu gitu, karena kadang isu geopolitik lebih pengaruh sekali ke logam mulia gitu ya. Kalau dia sedikit agak memanas, dia lebih cepet ini. Jadi karena juga interest rate ini kalau nanti yang motong Amerika lebih pengaruh gitu ya. Memang agak besar pengaruh juga ECB daripada Bank of Canada gitu untuk logam mulia ya. Jadi makanya saya agak ragu, lihat dulu kemana arahnya dan newsnya ke depan gimana untuk isu geopolitiknya, perang kan. Dan untuk terus malam ini data gembel seperti biasa, malam Jumat data gembel ya. Data gembel ini dia data ekspor impor, nggak ada forecastnya ya. Seharusnya drop juga, dia jelek sekali ekonominya kuartalnya si bidang ini. Nah, ini data gembel kok agak naik juga. Data gembel sebelumnya 219, ini 220 ya. Seharusnya memang data gembel harusnya naik gitu ya, karena kemarin itu job openingnya kan drop, pembukaan lapangan kerja nggak ada, drop sekali gitu ya. Nah, ekonominya jelek sekali, terus 830 tuh ya data gembel, terus bebarengan jobless claim 4 week average-nya juga drop ya. Non-farm productivity quarter over quarter itu juga wah lumayan drop, yang sebelumnya 3,2 ini dia 0,3. Dropnya lumayan. Ya ini seharusnya itu dolar masih melemah. Kalau kita lihat event malam ini ya, untuk ekonomi Amerika itu jelek sekali gitu. Dropnya lumayan signifikan gitu ya. Itu harusnya dolar lebih melemah. Seharusnya ya dolar melemah, ya emas bisa aja agak long juga dengan isu geopolitik ini. Maka kemana arah stylannya belum, agak ragu sih ya ini, ya udah biarkan dulu lah hari ini, lihat arah ini. Saya juga nunggu ini biar arahnya lebih kebaca gitu nanti ya. Kalau masih agak goncang-gancing gitu newsnya juga kita nggak. Terus 845 ada ECB press conference juga, apa yang mau disampaikan nanti si Christine Lagarde ya kan, kita nggak tahu. Itu mungkin agak ini, agak pengaruhi market juga ya. Jam 10.30 waktu Amerika Eastern Time di sana Fed GP dia udah drop. Kemarin 18 sama masih sama, saya rasa 1,8 gitu ya persen, nggak tahu. Jadi ya beberapa event penting malam ini ya, yang dari Europe sampai ke Amerika juga. Amerika punya event malam ini juga sangat nggak dukung ya. Ini pelemahan juga ekonominya. Soalnya ya dolarnya masih melemah. Dengan ECB cut rate itu udah jelas mata uang euro menguat. Kalau dia hari ini cut, mata uang euro menguat ya kan.
Justru kalau yang mau ini trade euro bisa nih long ya. Karena saya yakin dia cut ini. Kalau saya misalnya saya mau trade course, untuk trade course euro boleh long ini ya. Ini saya yakin dia cut rate gitu ya. Sama seperti kemarin BOC, banyak yang nggak yakin, saya justru yakin. Ada yang nanya berapa persen, saya bilang 80% saya udah yakin dia cut kemarin gitu. Nah, lihat langkahnya ini, hari ini saya lebih yakin lagi ECB. ECB hari ini kalau tanya berapa persen keyakinan saya dia cut rate, 98%. Kalau lihat dari ini, karena satu arah mereka ya. Itu satu arah mereka. BOC sama ECB sama Fed itu one package mereka itu ya. Jadi ya kita lihatlah malam ini, dan sebenarnya next weeknya yang lebih ini FOMC ya, Fed itu yang akan mereka tunggu sekali. Tapi untuk trade hari ini yaitu saya lihat bisa aja gold masih hijau hari ini. Walaupun dia cut rate ya, karena dengan dia cut rate euro menguat, euro USD ya menguat dari USD, dan USD juga kalau event malam ini nggak mendukung ekonominya, ini signifikan drop, ini melemah. Jadi ya udah jelas dolarnya harus melemah. Cuma apakah ada yang nahan kayak semalam dia cuma tipis ininya, harusnya dia agak lebih drop lagi dengan data ekonomi penting yang drop gitu ya. Itu yang saya lihat untuk event malam ini. Terus ada yang kok bahas Robert Kiyosaki bilang BTC. Aduh, Robert Kiyosaki kalau ngomong harga jangan tanya lagi, dari tahun kuda juga begitu dia. Kalau Anda mau nonton Robert Kiyosaki, Anda nonton saat dia ngajar, saat dia nulis. Tapi kalau prediksi price, jangan dilihat. Itu siapapun suka-suka kita mau ngomong harga berapa, mau FOMOin kayak. Nah, jadi pinter-pinter lah kita untuk melihat berita gitu ya. Jadi yang gitu-gitu Robert Kiyosaki bilang 350.000 BTC akan nggak usah buang energi lah bahas sampai ke sana gitu. Ya, kita yang realitas. Dari dulu kalau Anda ikut saya, Anda udah tahu saya selalu yang lebih realistis gitu. Robert Kiyosaki itu kalau Anda mau nonton, nontonlah saat dia ngajar, saat dia menjelaskan sesuatu ekonomi. Tapi kalau saat dia ngomong, oh emas akan kesekian, oh BTC akan sekian, ini yang lagi-lagi begitu, itu nggak perlu ditanggap, nggak perlu diambil serius gitu. Anggap aja buat sedikit happy aja dengar harga gitu. Oke? Jadi saya nggak bahas ke sana. Untuk hari ini, sebenarnya hari ini saya pengen scalping sedikit long juga ya, tapi berharap dominance jangan menguat, kalau bisa drop lagi dari 53 ini. Saya pengen ngelong ini hari ini. DYDX bisa di long kalau yang mau scalping ya, mau scalping DYDX bisa di long ya. Ini XDC masih mau nggak? XDC ini agak positif newsnya gitu. Kemarin dia merayakan 5 tahun anniversary ya. XDC agak hijau sedikit karena dia kemarin itu merayakan anniversary-nya 5 tahun gitu. Apakah masih mau atau enggak nih XDC ya? Saya pantau DYDX ya, DYDX ini. Antara itu nanti saya lihat lah yang mana saya mau long, beberapa yang saya pantau. Lain apa? Coba. Kayaknya DYDX sih, saya pengen ini. Dia sekarang saya buat video posisi DYDX $2.11 ya. Baru naik 1,4% dalam 24 jam, 1,5% lah. Ini masih bisa sih. Kayaknya DYDX sih saya mau ini ambil long, coba scalping hari ini. Karena emas saya nggak ini.
RPL juga bisa Rocket Pool ya. Rocket Pool RPL juga bisa di long. Ini saya buat video $22,01. Ini kayaknya belum habis gas, masih bisa naik lagi dikit gitu. RPL ya, Rocket Pool bisa gitu. Atau XDC. Atau Illuvium boleh juga tuh ya. Illuvium sekarang saya buat video $91.77. Ini mungkin bisa nanti cek chartnya dulu. Untuk lebih yakin nanti kalian cek chartnya dulu ya, kalau yang mau scalping. Nah, buat yang mau swing, kalian lihat ada event apa, coba AI. Begini, karena kalau kita ikut news ya, setelah cut rate ini justru Nvidia menghijau, tech stock ya, tech stock itu menghijau. Jadi kalau tech stock menghijau, Nvidia juga itu ya kembali ke AI lagi. Kemungkinan nanti kalau kan kemarin kalau kita lihat kan begitu di Wall Street saham AI melonjak, nggak lama kripto AI-nya juga ikut ya, koin-koin AI. Jadi coba aja Anda yang mau swing udah lihat-lihat dulu, kalian seleksi lah koin-koin AI yang belum begitu naik. Termasuk ini nanti kalian boleh coba antara, kan disatukan nanti tanggal 13 atau tanggal 14 itu di 13 ya kalau nggak salah. 13 atau 14 Anda coba cek balik ya. Saya lupa ingat karena minggu kemarin saya cek itu kan mergernya Ocean Protocol sama Singularity sama Fed AI itu akan launch coin ASI ya. Nah itu mungkin aja nanti akan hijau gitu. Terus ada yang tanya, kok kalau mereka launch coin ASI gimana? Ya pasti nanti akan di convert ke sana. Koin-koin Anda yang lama yang Anda hold, misalnya coin Ocean, ya akan diganti ke ASI mungkin nanti ya. Jadi apakah prospek? Ya saya rasa koin AI yang lagi hangat ya pasti masih ini prospek gitu ya. Jadi ya lihat aja nanti gimana ke depannya. Tapi masih untuk saat ini kalau kita lihat newsnya, lihat dari kondisinya masih menjanjikan koin-koin AI ini ya. Untuk sementara untuk sampai akhir tahun inilah kalau saya perkirakan gitu ya. Karena juga kita harus hati-hati, segala sesuatu yang lagi FOMO, yang lagi banyak orang buat, pasti ada banyak yang juga mencari kesempatan, cari dana di sana. Setelah itu nanti akan bubble, akan rug pull banyak juga. Saya yakin itu. Itu selalu ada begitu, entah di saham kayak dulu rame-rame pas saat .com, tonton itu ya. Waktu bubble.com terjadi gitu, pas lagi .com, wow, mereka buat apa.com gitu. Ada yang benar-benar, ada yang memang manfaatkan kesempatan, cari duit. Begitu pas bear aja, dia udah langsung jeblok gitu. Ya, yang kena di atas pada nyangkut semua dan rug pull. Itu yang terjadi. Jadi begitu juga ini, sekarang memang ada hype. Nah itu kita lihat-lihat yang benar-benar proyek nyata. Nah misalnya kayak ASI ini ada Singularity, ya saya yakin Singularity ini sudah lama dia bangun, bosnya ini lama, dia sebelum dari AI dia dari Singularity, dari saat itu masih dari internetnya, dari mobile gitu ya. Itu dia udah orang lama gitu, dan dia dengan si Charles Hoskinson mereka bangun sesuatu itu selalu untuk masa jangka panjang gitu. Maka mereka santai dan mereka orang berduit gitu ya, si bosnya Singularity ya. Tapi untuk Ocean Protocol sama Fed AI oke, udah banyak ini. Ocean Protocol juga termasuk stabil selama ini gitu. Jadi untuk kedepannya apakah token ASI bagus? Ya bagus. Coba intinya jangan kena di harga atas saja gitu. Ya mungkin nah kalau sekarang gini Anda ada hold coin Ocean, coin Fed AI yang di harga murah, nanti counter ke ASI, misal ASI melonjak ya di situ Anda cuan gitu. Tapi jangan beli saat hype ya.
Oke, begitu aja pembahasan video di hari Kamis ini. Seperti biasa, kita tunggu event malam ini. Kalau ECB cut rate juga, minggu depan itu Fed gitu. Udah sangat yakin dia akan cut rate gitu. Satu langkah lagi saya lihat malam ini, dan saya yakin akan cut ya, karena kelihatan datanya dia punya deposit rate juga di situ, forecastnya juga turun 0,25. Berarti mereka udah persiapkan benar gitu yang mau dipotong apa. Jadi ya kita tunggu ya. Market masih positif. Buat yang hold coin, berdoalah BTC Dominance bisa anjok ke bawah ya, agar terjadi all season. Itu harapan kita. Oke, seperti biasa santai setelah dengar gua cuap-cuap. Oh ya, sedikit ini kita tunggu hari ini. Saya mau lihat timnas juga, semangat di GBK ya, timnas lawan Irak. Gua support hari ini, paling nggak harus bisa tahan imbang lah di kandang sendiri, biar kandang kita GBK itu jadi, karena pemainnya udah mulai mantap gitu saya lihat kan. Jadi ada harapan, sangat besar harapan timnas kita itu ke depan bisa ke ajang Piala Dunia itu. Saya dari dulu nggak pernah mau nonton timnas Indo, jujur ya. Baru kali ini karena benar-benar saya lihat diperbarui sama Erick Thohir ya. Saya itu suka sama Erick Thohir. Dia orang yang sangat profesional, experience. Saya yakin di tangan dia akan maju sepak bola Indonesia. Baru saya mau nonton, jujur, saya dari zaman-zaman bahula itu saya nggak pernah mau nonton timnas gitu. Karena buat saya, aduh, levelnya jauh sekali gitu. Tapi setelah sekarang ini saya lihat di Romba, dicari-cari bibit-bibit bagus mereka. Saya lihat prosesnya itu perencanaan jangka panjang kelihatan kok. Walaupun nggak perlu di ini, saya cek, saya lihat itu kelihatan sekali. Timnas Indonesia sekarang on the right track, di tangan orang yang benar yang ngatur. Jadi buat kalau kalian ada dari Cuan Army yang kalian entah itu orang ultras support terberat di timnas, kalian hari ini benar-benar harus protect itu ketua PSI-nya, coach-nya, tim-timnya di situ semua ya itu karena di situ kelihatan sekali sangat menjanjikan sekarang timnas Indonesia gitu. Oke, jadi gue juga semangat nanti mau nonton ini. Lihat pertandingan ini Irak sama timnas Indo ya. Mudah-mudahan kalau bisa ya menang. Memang kemarin saya lihat dia lawan Tanzania agak sedikit finishing masih belum bagus, belakangnya juga masih kurang. Ya mudah-mudahan si Jet Ijes bisa tampil. Nggak usah apa, babak kedua aja ya kan. Kalau hari ini babak pertama bisa main tahan 0-0 aja ya, itu babak kedua sangat peluang bagus, manfaatkan baik-baik. Kelihatan kayaknya mereka orang-orang Irak kurang tahan panas, termasuk beberapa pemain diaspora Indonesia juga masih agak kurang tahan panas juga. Tapi ada saya lihat bibit-bibit bagus yang speednya bagus bisa dimasukkan di babak kedua, kayak si Malik itu ya kelihatan bagus ya. Kalau si Rafael kurang bagus ya kan bisa di ini. Jadi saya yakin Sintayong punya strategi bagus lah kali ini. Paling nggak jangan kalah, harus nahan imbang, harusnya bisa menang. Tapi kalau nggak bisa menang pun harus bisa nahan imbang. Baru nanti nextnya Filipina, saya lebih yakin akan menang timnas lawan Filipina, dan itu langsung bisa lewati fase ketiga ya. Itulah sedikit bahas bola di penghujung ini karena gue juga semangat lihat timnasnya. Oke, seperti biasa malam Jumat habis nonton timnas, kalau timnas menang lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.